Perkenalkan, nama saya Vika Anjani dengan nomor NIM 241010503028. Mata kuliah Manajemen Resiko. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penerapan manajemen resiko pada investasi saham menggunakan Stockbit. Yang pertama itu latar belakang. Investasi saham memiliki potensi keuntungan tinggi. Saham memberikan peluang return yang lebih besar dibandingkan instrumen investasi lainnya dalam jangka panjang. Harga saham selalu berubah. Pergerakan harga saham sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi ekonomi, kebijakan pemerintah, suku bunga, hingga sentimen pasar. Yang selanjutnya diperlukan manajemen risiko. Manajemen risiko membantu investor mengendalikan risiko kerugian dan mengambil keputusan secara rasional, bukan berdasarkan emosional. Stockbit sebagai media simulasi investasi. Stockbit menyediakan fitur virtual trading yang memungkinkan saya belajar berinvestasi tanpa menggunakan uang sungguhan. Tujuan dari simulasi ini untuk menerapkan konsep manajemen risiko dalam investasi saham serta mengevaluasi apakah strategi yang dibuat sesuai dengan hasil yang diperoleh. Investasi bukan hanya tentang mencari keuntungan, tetapi juga tentang bagaimana mengelola risiko dengan baik. Mengapa manajemen risiko penting? Pertama, mengurangi kemungkinan kerugian yang besar. Yang kedua, membantu menentukan batas risiko yang dapat diterima. Yang ketiga, membantu menjaga disiplin dan konsistensi dalam berinvestasi. Yang terakhir, membantu mencapai tujuan investasi dalam jangka panjang. Tujuan investasi. Sebelum melakukan investasi, saya menetapkan tujuan yang ingin dicapai sebagai arah dan acuan dalam mengambil keputusan selama periode investasi. Yang pertama itu ada modal virtual yang digunakan untuk investasi. Ada target returnnya, target keuntungan yang ingin dicapai selama periode investasi yaitu 15%. Periode investasi, jangka waktu investasi yang ditetapkan yaitu 3 bulan. Profil resiko, tingkat resiko yang bersedia saya ambil dalam investasi moderat, yaitu moderat. Mengapa saya memilih profil resiko moderat? Yang pertama, saya ingin memperoleh keuntungan yang cukup tinggi namun tetap memperhatikan tingkat resiko. Yang kedua, profil moderat memungkinkan saya mengambil peluang dari pertumbuhan pasar tetapi tetap melakukan pengendalian resiko. Yang ketiga, saya ingin menjaga keseimbangan antara potensi keuntungan dan keamanan modal. Tujuan investasi ini akan menjadi pedoman utama dalam menyusun portofolio, mengelola risiko, dan mengevaluasi kinerja investasi selama 3 bulan. Harapan dari investasi ini yaitu mendapatkan return positif sesuai target yang ditetapkan, mengelola risiko agar kerugian tetap terkendali, belajar menerapkan manajemen risiko dalam investasi saham, membentuk kebiasaan investasi yang disiplin dan rasional. Rancangan portofolio awal. Saya menyusun portofolio dengan prinsip diverifikasi pada beberapa sektor untuk menyebar risiko dan meningkatkan peluang return. Komposisi alokasi dana. SOHO 15%, AALI 20%, ANTM 25%, emas 20%, energi 20%. Yang pertama, kode saham AALI
Sektornya perkebunan, alokasi dananya 20%. Alasan pemilihan saya perusahaan besar di sektor perkebunan dengan kinerja yang relatif stabil dan prospek jangka panjang yang baik. Yang kedua, ada Antam, sektornya pertambangan, alokasi dananya 25%, diuntungkan dari kenaikan harga komoditas, memiliki fundamental yang kuat dan prospek cerah. Yang ketiga, kode sahamnya itu ada emas, sektornya yaitu emas, alokasi dananya 20% sebagai instrumen lindung nilai hedging saat pasar bergejolak atau terjadi ketidakpastian ekonomi. Energi, yang keempat ada energi, sektornya itu energi, alokasinya itu 20%. Alasan pemilihannya, sektor energi sedang dalam tren kenaikan harga dan memiliki prospek pertumbuhan yang menarik. Yang kelima ada Soho, sektornya itu kesehatan, alokasi dananya itu 15%, bergerak di bidang farmasi dengan kebutuhan yang stabil dan potensi pertumbuhan jangka panjang. Tujuan utama dari komposisi ini adalah menjaga keseimbangan antara potensi pertumbuhan, stabilitas, dan perlindungan nilai investasi. Manfaat diverifikasinya, mengurangi resiko kerugian jika salah satu saham mengalami perubahan, menjaga kestabilitasan portofolio dalam berbagai kondisi pasar. Yang selanjutnya, meningkatkan peluang keuntungan dari sektor yang sedang bertumbuh, memaksimalkan potensi return dan dengan tetap memperhatikan tingkat resiko. Identifikasi resiko. Sebelum melakukan investasi, saya mengidentifikasi berbagai resiko yang memungkinkan terjadi selama periode investasi agar dapat disiapkan strategi mitigasi yang tepat. Tujuan investasi resiko. Pertama, memahami resiko yang dapat mempengaruhi kinerja portofolio. Yang kedua, menilai dampak dan kemungkinan terjadinya setiap resiko. Yang ketiga, menyiapkan langkah mitigasi agar kerugian dapat diminimalkan. Terus ada yang pertama itu resiko pasar, deskripsi resiko pasar, fluktuasi harga saham akibat kondisi ekonomi makro seperti inflasi, suku bunga, nilai tukar, dan sentimen pasar secara umum. Dampaknya itu tinggi dan probabilitasnya itu tinggi. Resiko spesifik perusahaan. Deskripsi resikonya itu kinerja perusahaan menurun akibat penurunan pendapatan, laba, atau masalah internal perusahaan. Dampaknya itu sedang, probabilitasnya sedang. Yang ketiga itu resiko likuiditas. Deskripsi resikonya sulit menjual saham tertentu pada harga yang wajar karena volume perdagangan yang rendah. Dampaknya sedang, probabilitasnya rendah. Yang keempat, resiko sektor industri. Deskripsi resikonya, sektor tertentu mengalami pelemahan akibat perubahan kebijakan pemerintah, pergeseran pemerintah, atau kondisi global. Dampaknya itu tinggi, probabilitasnya itu sedang. Yang kelima, risiko psikologis. Deskripsi resikonya, keputusan investasi dipengaruhi emosi seperti takut, panik, euforia, atau terlalu percaya diri saat pasar bergerak naik atau turun. Dampaknya itu tinggi, probabilitasnya juga tinggi. Kesimpulan, semua resiko tidak dapat dihindari namun dapat dikelola. Dengan memahami jenis resiko, dampak, dan kemungkinannya terjadinya, saya dapat menyiapkan strategi mitigasi yang sesuai sehingga portofolio tetap terjaga. Strategi manajemen risiko. Agar investasi berjalan sesuai rencana dan risiko dapat dikendalikan, saya menyusun strategi manajemen risiko sebelum transaksi dilakukan. Strategi ini menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan selama periode investasi.
Yang pertama, diverifikasi portofolio, membagi dana ke beberapa sektor, yaitu perkebunan, pertambangan, emas, energi, dan kesehatan, untuk mengurangi risiko kerugian jika salah satu sektor mengalami penurunan. Yang kedua, batas cut loss per saham, menetapkan batas kerugian maksimal 5% dari harga beli untuk setiap saham. Jika penurunan melewati batas tersebut, saya akan menjual sebagian atau seluruh saham untuk mencegah kerugian lebih besar. Yang ketiga, ada target profit taking, menetapkan target keuntungan 10% sampai 15% per saham. Jika harga mencapai target, saya akan mengambil keuntungan secara bertahap untuk mengamankan profit. Yang keempat, batas kerugian portofolio. Jika total kerugian portofolio mencapai 10% dari modal awal, saya akan melakukan evaluasi menyeluruh dan menyesuaikan strategi investasi. Yang kelima, frekuensi monitoring portofolio, melakukan evaluasi dan monitoring portofolio minimal 1 kali seminggu untuk memantau perkembangan harga saham dan kondisi pasar. Dan yang terakhir, aturan disiplin investasi, berinvestasi sesuai rencana, tidak panik saat harga turun, tidak serakah saat harga naik, serta selalu berdasarkan analisis dan data. Prinsip utamanya yaitu keseimbangan, menyeimbangkan antara potensi keuntungan dan risiko kerugian. Perencanaan, setiap keputusan didasarkan pada rencana yang telah disusun. Pengandalian emosi, tidak mengambil keputusan berdasarkan emosi, tetapi berdasarkan analisis. Selanjutnya, proteksi modal. Melindungi modal adalah prioritas utama sebelum meraih keuntungan. Mengapa strategi ini penting? Yang pertama, membantu mengurangi risiko kerugian yang tidak terkontrol. Yang kedua, menjaga kestabilan portofolio dalam berbagai kondisi pasar. Yang ketiga, membantu saya tetap disiplin dan konsisten dalam berinvestasi. Yang keempat, meningkatkan peluang untuk mencapai target investasi jangka panjang. Manajemen risiko bukan untuk menghindari resiko, tetapi untuk mengelola resiko agar peluang keberhasilan investasi menjadi lebih besar. Pelaksanaan investasi. Setelah rencana dan strategi disusun, tahap selanjutnya adalah melaksanakan transaksi pembelian saham sesuai dengan alokasi yang telah ditentukan dalam portofolio awal. Proses pelaksanaan. Yang pertama, 1. Menentukan waktu pembelian. Pembelian dilakukan bertahap pada awal periode investasi ketika kondisi pasar relatif stabil. Yang kedua, analisis yang digunakan. Menggunakan analisis fundamental dan teknikal sederhana, serta melihat sentimen pasar dan kinerja sektor. Yang ketiga, eksekusi transaksi. Seluruh transaksi dilakukan melalui fitur virtual trading di aplikasi Stockbit. Yang terakhir, sesuai alokasi portofolio. Dana dialokasikan sesuai rencana awal untuk menjaga diverifikasi dan mengendalikan resiko. Alasan pemilihan saham. 1. Memilih perusahaan dengan fundamental yang baik dan prospek pertumbuhan jangka panjang. Yang kedua, memperhatikan kinerja sektor dan sentimen pasar saat itu. Yang ketiga, menggabungkan saham dari sektor yang berbeda untuk diverifikasi. Yang keempat, memilih saham yang liquid agar mudah diperjualbelikan. Transaksi pembelian saham, yaitu ada Raja 15 Januari 2024, harga belinya 2.800, jumlah lotnya itu 90 lot, nilai investasinya yaitu
3.426.840. Alokasinya itu 6,0%. Ada Soho, tanggal belinya itu 15 Januari 2024. Harga belinya itu 1,830. Jumlah lotnya itu 150 lot. Nilai investasinya itu 5.373.225. Alokasinya itu 9,4%. Ada Energi 15 Januari 2024. Harga belinya itu di 1,150. Jumlah lotnya itu 200 lot. Nilai investasinya itu ada 11.502.960. Alokasinya itu 20,1%. Ada Ali itu 15 Januari 2024. Harga belinya itu 1,070. Jumlah lotnya itu 250 lot. Nilai investasinya itu 14.040.525. Alokasinya 2,5%. Ada Antam 15 Januari 2024. Harga belinya itu 770. Jumlah lotnya itu 300. Nilai investasinya itu 23.096,96. Alokasinya itu 40,0%. Totalnya itu 57,323. Total alokasinya itu 100%. Catatan pelaksanaan. Pembelian dilakukan 1 kali di awal periode sesuai rencana alokasi. Tidak melakukan penambahan modal selama periode investasi. Selanjutnya dilakukan monitoring setiap minggu untuk mengevaluasi pergerakan harga dan kinerja portofolio. Yang keempat, setiap keputusan selama investasi tetap berpedoman pada strategi manajemen risiko yang telah disusun. Tujuannya itu melakukan investasi sesuai rencana yang telah dibuat untuk mencapai target return dengan tetap memperhatikan manajemen risiko dan menjaga kestabilitasan portofolio. Hasil akhir investasi. Setelah melakukan investasi selama 3 bulan sesuai dengan rencana dan strategi manajemen risiko yang telah ditetapkan. Berikut adalah hasil akhir portofolio saham yang diperoleh melalui aplikasi Stockbit. Perbandingan dengan target returnnya itu 15%, realisasi returnnya itu min 10,43%, selisihnya itu min 25,43%, statusnya belum tercapai. Analisis singkatnya, hanya saham raja yang memberikan return positif selama periode investasi. Saham Soho mencatat penurunan paling dalam, diikuti oleh Energi dan Ali. Secara keseluruhan, kondisi pasar yang kurang mendukung menyebabkan mayoritas saham mengalami penurunan harga. Yang terakhir, strategi diverifikasi membatasi kerugian agar tidak terlalu besar. Kesimpulan hasil investasi, nilai akhir portofolio sebesar 83.472.208 dengan kerugian sebesar 10.413.150 atau 10,43% dari modal awal. Meskipun target returnnya itu 15% belum tercapai. Penerapan manajemen risiko seperti diverifikasi, monitoring, dan pengendalian emosi membantu menjaga risiko tetap berkelola.
Analisis kinerja portofolio. Analisis ini dilakukan untuk melihat kontribusi masing-masing saham terhadap kinerja portofolio dan memahami faktor yang mempengaruhi pergerakan harga. Kontribusi sektor terhadap return portofolio, yaitu perkebunan raja plus 1,40%, kesehatan SOHO min 2,69%, energi min 4,70%, perkebunan AALI min 4,59%, pertambangan Antam min 6,05%. Insight utamanya, saham raja menjadi satu-satunya penyumbang return positif. Penurunan harga pada saham Antam, energi, dan AALI menjadi faktor utama kerugian portofolio. Saham SOHO mengalami penurunan terdalam sebesar min 33,36%. Diverifikasi membantu menyebarkan risiko. Namun kondisi pasar secara umum masih kurang mendukung. Kesimpulannya, kinerja portofolio selama 3 bulan menunjukkan return yaitu 10,43%. Diperlukan evaluasi strategi serta seleksi saham yang lebih adaptif terhadap kondisi pasar. Manajemen risiko berkelanjutan. Manajemen risiko bukan kegiatan sekali jalan, tetapi proses berkelanjutan untuk menghadapi perubahan kondisi pasar dan mencapai tujuan investasi jangka panjang. Prinsip manajemen risiko berkelanjutan yang pertama itu adaptif, menyesuaikan strategi dengan perubahan kondisi pasar, ekonomi, dan faktor eksternal lainnya. Yang kedua, proaktif, yaitu mengidentifikasi potensi risiko lebih awal dan menyiapkan langkah mitigasi sebelum berdampak. Yang ketiga, disiplin, konsisten menjalankan rencana investasi dan manajemen risiko yang telah diterapkan. Yang keempat itu terukur, membantu kinerja dan risiko secara berkala menggunakan data dan indikator yang relevan. Berorientasi tujuan, fokus pada pencapaian tujuan investasi jangka panjang dengan risiko yang terkelola. Aktivitas manajemen risiko berkelanjutan. Aktivitasnya itu monitoring portofolio, frekuensinya itu harian, tujuannya itu memantau pergerakan harga return dan resiko portofolio secara real time. Evaluasi resiko, frekuensinya itu mingguan, tujuannya menilai perubahan resiko pasar atau sektor dan emiten. Rebalancing portofolio, frekuensinya itu bulanan, tujuannya menyesuaikan alokasi aset agar tetap sesuai dengan target dan toleransi risiko. Review strategi, frekuensi triwulan, tujuannya itu menilai efektivitas strategi dan menyesuaikan dengan kondisi terbaru. Update rencana dan mitigasi, frekuensinya itu saat diperlukan, tujuannya memperbarui rencana mitigasi sesuai risiko baru yang muncul. Risiko yang perlu diawasi, risiko makro, inflasi atau suku bunga, nilai tukar, dan pertumbuhan ekonomi global. Risiko pasar, volatilitas indeks, sentimen pasar, dan likuiditas perdagangan.
Resiko sektor, perubahan regulasi, permintaan dan persaingan industri. Resiko emiten, kinerja keuangan, manajemen dan tata kelola perusahaan. Resiko perilaku, emosi, overconfident dan keputusan impulsif dalam berinvestasi. Perbaikan berkelanjutan. Yang pertama itu meningkatkan kualitas analisis dan data, memperkuat proses mitigasi resiko, mengoptimalkan diverifikasi portofolio, mengembangkan disiplin dan kontrol diri, berjalan dari setiap pengalaman investasi. Pasar akan selalu berubah, tetapi investasi yang disiplin dan konsisten dalam manajemen risiko akan mampu bertahan dan mencapai tujuan investasi jangka panjang. Kesimpulannya, manajemen risiko berkelanjutan adalah kunci menghadapi ketidakpastian dan mencapai tujuan investasi. Dengan disiplin, adaptasi, dan evaluasi yang konsisten, portofolio akan tetap kuat dan siap menghadapi masa depan. Rekomendasi investasi berdasarkan analisis strategi dan manajemen risiko yang telah diterapkan. Berikut adalah rekomendasi investasi untuk mencapai tujuan jangka panjang dengan risiko yang terkelola. Saham, fokus pada saham berkualitas dengan prospek pertumbuhan jangka panjang yaitu 40%. Reksadana diverifikasi melalui dana indeks dan reksadana sektor yaitu 25%. Obligasi menjaga stabilitas portofolio dan mengurangi volatilitas yaitu 20%. Cash, dana darurat dan peluang masuk saat koreksi yaitu 10%. Emas, hedging terhadap inflasi dan ketidakpastian pasar yaitu 5%. 2. Rekomendasi sektor utama. Konsumsi primer, permintaan stabil dan resilient terhadap siklus ekonomi. Perbankan, fundamental fundamental kuat, likuiditas baik, dan prospek kredit positif. Energi, mendukung kebutuhan energi yang terus meningkat dan harga komoditas. Kesehatan, pertumbuhan jangka panjang didorong oleh gaya hidup dan demografi. Infrastruktur dan utilitas didukung oleh pembangunan dan kebutuhan dasar masyarakat. Yang ketiga itu strategi implementasi. Investasi bertahap atau DCA, melakukan pembelian secara berkala untuk mengurangi risiko timing pasar. Fokus jangka panjang, menghindari trading jangka pendek dan tetap berpegang pada rencana investasi. Review berkala, evaluasi portofolio setiap triwulan dan sesuaikan dengan kondisi pasar. Manajemen risiko ketat, patuhi batas cut loss, diverifikasi dan alokasi aset yang telah ditentukan. Disiplin dan emosi terkendali, keputusan berdasarkan data dan rencana bukan emosi. Yang keempat itu ada proyeksi pertumbuhan investasi. Target returnnya yaitu 12% sampai 15% setelah inflasi. Target jangka panjangnya itu 5 sampai 10 tahun. Yang kelima, catatan penting, rekomendasi ini bukan jaminan keuntungan. Nilai investasi dapat naik atau turun. Selalu lakukan riset dan sesuaikan dengan profil risiko pribadi. Konsistensi, kesabaran, dan disiplin adalah kunci mencapai tujuan keuangan. Kesimpulan rekomendasi.
dengan alokasi yang tepat dan disiplin dalam menjalankan strategi serta manajemen risiko yang konsisten. Portofolio ini diharapkan dapat memberikan pertumbuhan optimal dan mencapai tujuan investasi jangka panjang. Kesimpulan dan penutup. Investasi saham selama 3 bulan, yaitu 15 Januari sampai 15 April 2024 menghasilkan return min 10,43% dengan strategi yang tepat, disiplin, dan manajemen risiko yang konsisten. Tujuan investasi jangka panjang dapat tercapai. Langkah selanjutnya, melakukan review menyeluruh terhadap strategi dan kinerja portofolio, menyesuaikan alokasi dan komposisi portofolio sesuai kondisi terbaru, melanjutkan riset dan seleksi saham berkualitas dengan valuasi menarik, tetap disiplin menjalankan rencana investasi jangka panjang. Ringkasan hasil investasi: nilai awal portofolio, nilai akhir portofolio, return portofolio, dan kerugian dan periode investasi. Periode investasinya itu 3 bulan, 15 Januari 2024 sampai 15 April 2024. Pelajaran yang diperoleh: 1. Pasar bersifat dinamis, tidak selalu sesuai ekspektasi. Manajemen risiko lebih penting daripada mengejar return tinggi. Diversifikasi membantu, namun tidak menghilangkan risiko pasar. Disiplin dan kesabaran adalah keunggulan investor jangka panjang. Evaluasi dan penyesuaian strategi harus dilakukan secara konsisten. Investasi yang sukses bukan tentang memenangkan setiap waktu, tetapi tentang bertahan, belajar, dan terus berkembang menuju tujuan finansial Anda. Penutup periode ini menjadi pengalaman berharga untuk terus belajar dan memperbaiki diri dengan strategi yang lebih kuat, manajemen risiko yang baik, dan disiplin yang konsisten. Kita optimis dapat meraih tujuan investasi jangka panjang. Terima kasih. Biondi udah. Bion.